Dua, tiga. Selamat pagi Bapak Ibu semua, berjumpa kembali bersama saya Andri Tatea, calon guru penggerak Angkatan 9. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani bersama Ibu Masda, guru matematika di SD. Selamat pagi Ibu Masda. Selamat pagi Sarandri. Apa kabar hari ini? Baik Sarandri. Gimana yang Sarandri? Baik, terima kasih Masda. Nah, hari ini Bu Masda kita akan berbincang-bincang sebentar. Iya Pak. Ini merupakan percakapan pra-observasi Bu ya. Nah, percakapan ini adalah dilakukan sebelum Ibu melakukan pengajaran kelas, dan saya akan mengobservasi Ibu di dalam kelas atau saya akan melakukan supervisi akademik kepada Ibu. Nah, adapun tujuan dilakukan pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal Ibu sebelum melakukan proses pembelajaran di kelas, dan juga agar Ibu lebih siap dan percaya diri di dalam kelas, sehingga saat Ibu melakukan pembelajaran di dalam bersama-sama anak-anak, Ibu dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak Ibu. Sebelum kita melakukan pada hari observasi atau supervisi di kelas nanti yang segera akan, sebelum itu ada beberapa hal yang saya ingin tanya dari Ibu. Yang pertama Bu, pada saat melakukan pembelajaran nanti, tujuan apa yang ingin Ibu capai dari proses pembelajaran nanti yang Ibu harapkan pada anak-anak? Baiklah Pak Andri, tujuan pembelajaran adalah dengan menggunakan media, tangga satuan panjang dan konvensi satuan panjang, peserta didik dapat mengkonversi satuan kilometer ke satuan yang lebih rendah atau sebaliknya dengan tepat, dan peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan satuan panjang dalam kehidupan sehari-hari. Oh baiklah, jadi tujuannya mereka memahami satuan panjang Bu ya? Iya Pak. Nah, yang kedua, dari proses pembelajaran nanti area pengembangan apa yang ingin Ibu tingkatkan atau ingin Ibu kembangkan Bu pada anak-anak? Area pengembangan yang ingin saya kembangkan Pak adalah area pengetahuan atau area keterampilan. Pada area pengetahuan, saya berharap anak-anak dapat lebih mudah memahami dengan menggunakan media pembelajaran, dan pada area keterampilan, saya berharap anak-anak dapat mandiri dalam mengerjakan soal dengan cepat. Baiklah, berarti ada dua area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan atau ingin capai Bu ya, yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Baiklah Bu, berikutnya nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran, rancangan pembelajaran yang bagaimana yang Ibu ingin lakukan, strateginya, model atau metodenya Bu? Rancangan yang ingin saya laksanakan pada pembelajaran nanti, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan minat siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Juga saya akan melaksanakan model pembelajaran discover learning dengan metode diskusi kelompok Pak. Oh baiklah Bu, jadi Ibu ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu ya? Iya. Bagus sekali Bu. Dan pertanyaan terakhir Bu, kira-kira dalam pembelajaran tadi media-media pembelajaran apa saja yang ingin Ibu gunakan Bu? Media yang saya gunakan yaitu tangga satuan panjang dan tabel konversi satuan panjang Pak. Oh, tangga, satuan panjang, dan apa tadi Bu? Satu lagi? Tabel konvensi panjang. Wah, bagus sekali. Saya sudah tidak sabar Bu ingin melihat proses pembelajaran Ibu yang akan Ibu laksanakan. Bu, kira-kira kapan saya boleh lihat pembelajaran Ibu masuk ke dalam kelas Ibu? Baik Pak, kira-kira bisa hari Kamis ini bisa Pak. Pada jam berapa Bu? Jam
pertama. Jam pertama dan kedua. Oh baiklah, kalau begitu pada hari Kamis ini berarti ini hari Senin, berarti 3 hari lagi Bu ya. Saya akan masuk ke dalam kelas pada jam pertama dan kedua pada mata pelajaran matematika Bu ya. Baik. Kelas 4. Baiklah, terima kasih Bu untuk wawancaranya. Ya, terima kasih Pak Andri. observasinya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, kita SPT dulu. Kamu 1, kamu 2, kamu 3, kamu 4, kamu 5. Kurang semangat, tapi kita harus fokus semangat dulu. Kamu semangat 1 kali. Kamu semangat 2 kali. Kamu semangat 3 kali. Oke, sekarang sudah semangat. Hari ini kita belajar matematika, kita masuk materi baru. Kita belajar tentang satuan panjang. Siapa sudah pernah mendengar satuan panjang? Ada? Di kelas 4 kalian sudah belajar tentang satuan panjang. Di mana satuan panjang itu adalah alat ukur. Satuan panjang baku ada. Nanti satuan panjang memiliki 7: kilometer, hektameter, dekameter, sentimeter, desimeter, dan milimeter. Setiap satu tangga itu dia akan dikali dengan 10, sedangkan kalau naik satu tangga dia dibagi dengan 10. Oke. Sekarang siapa sudah pernah melihat tangga satuan panjang? Di mana dilihat, Nak? Di kelas 3. Berarti kalian sudah pernah mempelajari di kelas 3. Inilah satuan panjang. Perhatikan, ini ada satuan panjang. Yang
Ayo coba dengan 5 meter sama dengan 5 meter. Ayo. Oke, jadi berapa Luis? 0,05 meter. Benar? Nah, siapa lagi mau coba? Ayo, Luis, Oliver. Sekarang dengan 6 desimeter sama dengan dekameter. Nah, ini berapa, Oliver? 0,06 dekameter. Siapa lagi? Leo, Erik. Erik. Benar? Nah, dia 0,0010 hektometer. Oke. Perhatikan nih, km itu disebut dengan kilometer, hm disebut dengan hektometer, dam disebut dengan dekameter, m disebut dengan meter, sedangkan dm disebut dengan desimeter, cm disebut dengan centimeter, m milimeter. Perhatikan ada keterangannya di sini. Kalau turun satu angka dikali 10, misalnya km turun ke hm itu dikali dengan 10, sama dengan kalau itu. Setiap dia turun satu angka dia dikalikan dengan 10, sedangkan kalau dia naik dibagi dengan 10. Contoh 7 kilometer. 7 kilometer kita ubah dia ke meter. Berarti dikali berapa angka dia? Berapa kali dia turun? 3. 1, 2, 3. Kalau dia turun 3 angka, kita cukup menambahi nolnya sebanyak 3. Berarti 7 kilometer ke meter jadi berapa? 7.000 meter. Sudah? Ada yang sudah mengerti? Sudah. Nih suruh satu orang. Ayo. Kalau disuruh buat 8 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Ayo siapa yang bisa? William mau bisa.
angka 8. 8-nya taruh di mana? Tunjukkan sama temannya sayang. 8-nya di mana? Balik ke temannya. Oke, berarti nolnya tambah berapa? Berapa kalian? 800 cm benar? Satu lagi. Oke, dari kelompok di. Oke, ayo maju. Buat terus 9 desimeter ke sentimeter. Mana 9 desimeter ya sentimeter, berarti tambah berapa nolnya? Berapa tambah dia? Jadi berapa? 80 apa? 90 apa? Benar? Wow, hebat. Berarti berapa kita jawabannya? Buat. Makasih. Benar. Semua hebat. Anak-anak, sekarang mari kita bernyanyi lagunya Satuan Panjang biar bisa anak-anak mengingat dengan simple yuk. Oke. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan memberikan latihan. Latihannya sebanyak 5 soal. Dan Nisa akan mencatat di papan tulis. Anak-anak Nisa akan mencatat di bukunya masing-masing. Akan tetapi dikerjakannya dengan berkelompok dan nanti maju persentase ke depan setiap kelompok. Di sebelah kelompok sebelah sini dan kelompok ini sudah memahami perkalian. Sedangkan di kelompok ini sama di kelompok sebelah sini masih kurang memahami perkalian. Maka untuk itu Nisa akan membantu dengan memberikan bantuan alat peraga. Tangga satuan panjang. Di sini banyak nomor-nomor.
Latihannya dikerjakan berkelompok. Kalian dong.
di mana anak-anak bisa memahami atau bisa mengukur suatu benda dan mengubahnya untuk tujuh satuan tadi, dan anak juga bisa mengerjakan masalah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, kita mau berdoa. Anak-anak ini siapa yang mau memimpin doa? Baiklah, satu orang saja ya anak-anak, yaitu Margaret. Silakan maju nak. Jumpa kembali Bapak Ibu bersama saya Andrew Tapea, dan kali ini adalah percakapan saya dengan Ibu Mazda dalam percakapan pasca observasi setelah supervisi akademik yang telah saya lakukan di kelas Ibu Mazda pada hari Kamis lalu. Nah, kembali saya akan bertanya-tanya dengan Ibu Mazda setelah pasca supervisi akademik tersebut. Nah, halo, selamat pagi Bu Mazda. Halo, selamat pagi Surantri. Ya, baiklah Bu Mazda, kemarin kita telah melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu, ya benar Bu ya? Benar. Hari Kamis kembali. Saya mau tanya bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran yang telah saya supervisi kemarin Bu? Baik Pak, perasaan saya cukup gugup sih Pak. Cukup sedikit gugup Pak, karena kebanyakan anak saya masih kurang aktif dalam pembelajaran, kemungkinan karena anak-anak saya masih jarang menggunakan dengan media pembelajaran Pak. Oh, berarti Ibu merasa masih belum begitu hasilnya memuaskan Bu ya, karena masih mereka baru mengenal dengan media-media yang Ibu lakukan tersebut. Mungkin juga dari metode-metode atau strategi pembelajaran yang Ibu lakukan tersebut mereka masih baru mengenal Bu ya. Baiklah. Yang kedua Bu, setelah melakukan pembelajaran kemarin, bisa tidak Ibu ulang kembali Bu langkah-langkah apa saja yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran pada saat tersebut Bu? Langkah-langkah yang pertama, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, saya membagi anak tersebut menjadi beberapa kelompok berdasarkan minat dan bakatnya Pak, dan pembelajaran menggunakan model discover learning dengan metode kerja kelompok Pak. Oh, berarti Ibu langkah-langkahnya adalah menyusun anak tersebut dalam beberapa kelompok Bu ya. Lalu mereka bekerja kelompok bersama. Ya. Baiklah Ibu. Kemarin waktu kita percakapan pra observasi itu ada area pengembangan yang ingin Ibu capai, kembangkan ada 2 Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu apakah area pengembangan itu sudah tercapai atau belum Bu? Dalam proses pembelajaran ini Pak, aspek perkembangannya masih kurang, dan aspek keterampilannya juga kurang, karena kemungkinan anak-anak itu belum terbiasa untuk bekerja kelompok Pak. Oh, berarti Ibu menganggap atau Ibu masih kurang yang ingin capai kemarin aspek pengembangan dari pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nah, baiklah Bu, kalau begitu pertanyaan berikutnya,
setelah Ibu lihat masih kurang dari aspek yang ingin dicapai tersebut, kira-kira apa Bu kendala dalam pencapaian aspek area tersebut Bu? Kendalanya kebanyakan anak itu terdiam, Diam, terus tidak aktif berarti Bu ya? iya. Terus anak-anak itu hanya beberapa yang aktif, seperti kelompok yang sudah kemampuannya lebih tinggi atau menengah, seperti itu Pak. Oh, berarti mereka melihat dari konten materinya mungkin ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, belum paham Bu ya. Jadi mereka ada yang masih mungkin mau memahami, mencoba memahami, dan ada yang sudah paham sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran tersebut Bu ya. Iya Pak. Baiklah Bu. Nah, ini pertanyaan terakhir Ibu. Kira-kira dari Ibu sudah tahu permasalahan mereka, ada yang tidak aktif, ada yang ada yang aktif, ada yang kurang aktif, ada yang sudah bisa atau yang belum. Kira-kira untuk kedepannya langkah-langkah apa Bu yang Ibu ingin lakukan lagi sehingga area pengembangan pada aspek pengetahuan dan keterampilan itu bisa tercapai Bu? Tentunya Pak, saya akan mencari media yang lebih menarik yang bisa mengembangkan minat anak, dan saya juga akan membiasakan anak-anak untuk melatih soal-soal yang saya berikan kembali. Oh, berarti Ibu ingin mencapai menggali kembali media-media tersebut, menambah media-media pembelajaran tersebut Bu ya, sehingga mereka lebih tertarik lagi. Demikianlah Bapak Ibu semua percakapan saya pasca observasi atau pasca supervisi akademik bersama Ibu Mazda, dan senang sekali Bu Mazda ya sudah berbincang-bincang melihat Ibu Mazda melakukan pembelajaran di dalam kelas dari pra observasi sampai pasca observasi kali ini. Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ibu. Ibu sudah bersedia saya boleh masuk ke kelas Ibu untuk melihat proses pembelajaran Ibu yang di dalam kelas, bagaimana Ibu mengelola kelas, dan saya ucapkan terima kasih baik sekali apa yang Ibu lakukan itu dalam kelas, saya kira. Dan untuk kedepannya Ibu harapan-harapan Ibu yang disampaikan tadi dapat Ibu capai kembali Bu ya. Iya Pak. Dan terakhir kata saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Izin pamit dari kami, saya Andri dan Ibu Mazda. Masih Pak. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Dadah.